channel yang akan membahas film-film Asia maupun Barat yang berisi wanita cantik nan gurih, yang akan menambah gairah kepada hidup kalian yang hampa. Kali ini kita akan ngebahas sebuah film Ica-Ica Paradise, guys. Film ini dibintangi oleh mbak-mbak yang selalu saya tonton filmnya ketika bosan. Siapa lagi kalau bukan Mbak Aimi Yoshikawa. Fun fact nih guys, film ini banyak sekali mendapat penghargaan, dari film terwow sampai film paling menegangkan untuk saya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi, kita lanjut ke film. Film diawali dengan pasangan suami istri yang sedang sarapan sambil membicarakan masa depan. Anjay. Sang suami bernama Mamat Lengket dan si istri bernama Aimi Yoshikawa. Sebagai pasangan yang sakinah, mawadah, dan warohmah, Mbak Aimi berinisiatif mengajak sang suami main kuda-kudaan sehabis pulang kerja. Namun, Mamat menolak dengan alasan nanti malam kakaknya datang. Mbak Aimi sebagai istri yang baik juga tidak sombong, mau tidak mau menerimanya dengan lapang dada. Bukan hanya itu, saat Mamat ingin pergi bekerja, Mbak Aimi pun merapikan dasi sang suami. Kurang apa lagi coba Mbak Aimi? Mantap. Setelahnya, saat sudah malam, kita pun diperlihatkan dengan seekor pria gagah berani bernama Asep Subotak yang sedang mencari alamat. Singkat waktu, si Asep sudah sampai tujuan, yang ternyata ia merupakan kakak dari Mamat. Sebagai kakak adik, tampak Mamat dan Asep sangatlah canggung. Namun, ketika Mbak Aimi datang dengan pakaian yang kesempitan, seketika Asep langsung bergairah. Ditambah lagi Asep sebagai perjaka tua mulai memandang-mandang pemandangan yang indah nih guys. Untung saja Asep masih bisa menahan gairah-gairah kenikmatan. Ia pun menjelaskan kenapa ia datang ke sana. Asep mengatakan, kakak kesini ingin menginap karena telah diusir dari kosan akibat belum bayar setahun. Mamat yang mendengar kakaknya susah, dengan senang hati memperbolehkan Asep menginap. Asep yang mendengar itu seketika senang sambil kembali memandangi pemandangan yang indah. Esoknya, ketika Mbak Aimi sedang bersih-bersih, ia meminta sang suami untuk mengangkat beberapa barang. Namun, Mamat selaku pria lemah, culun, dan lain-lain tidak sanggup melakukan permintaan sang istri. Akhirnya, Asep pun membantu, yang dengan mudahnya ia bisa mengangkat barang yang diminta Mbak Aimi. Mbak Aimi yang melihat kekuatan dan kegagahan sang kakak ipar, seketika mulai timbul gairah-gairah kenikmatan dalam pikirannya. Singkat cerita, ketika Mamat pulang kerja, ia yang sedang berjalan sambil memikirkan sedang kuda-kudaan dengan istrinya, tiba-tiba tertabrak tronton. Alhasil, Mamat pun meninggal sebelum merasakan kenikmatan dengan Mbak Aimi. Lalu, kita pun diperlihatkan dengan Mbak Aimi yang sedih karena Mamat meninggal. Asep yang melihat ada kesempatan, langsung menyemangati adik iparnya dengan kode-kode. Dan benar saja,
Mbak Aimi yang belum sempat main kuda-kudaan sama sang suami, akhirnya pun memilih Asep sebagai pengganti sang suami yang sudah pergi ke alam lain. Scene ini mengingatkan saya dengan pepatah, nggak ada suami, kakak ipar pun jadilah. Keesokan harinya, Mbak Aimi sedang berkemas untuk pulang ke rumah orang tuanya. Asep yang masih belum puas main kuda-kudaan kemarin, seketika ngegas menyerang adik iparnya. Dengan senang hati, Mbak Aimi pun merelakan dirinya diserang Asep. Film pun diakhiri dengan Mbak Aimi dan Asep yang sudah hidup bahagia. Ditambah Asep yang sudah bisa main kuda-kudaan bersama Mbak Aimi kapan saja dan di mana saja. Tamat.